Iya, Shalom, berjumpa lagi dengan saya Debbie Basir dalam acara Hikmat Kehidupan. Kenapa kita harus memiliki hikmat dalam hidup ini? Agar kita melangkah di dalam kebijaksanaan. Karena hanya orang-orang yang memiliki hikmat Tuhan yang akan terus berjalan dengan aman dan terluput dari segala malapetaka. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan kita hari ini terambil dari Amsal 15. Kita akan melanjutkan, kemarin sudah di Amsal 15. Sekarang kita lanjut pada ayat yang ke 12 ya. Amsal 15 ayat yang ke-12 di sana berkata begini, si pencemooh tidak suka ditegur orang, ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Ya, pencemooh tidak suka ditegur orang ya. Namanya saja pencemooh, saudara ya. Dia tidak suka ditegur orang. Pencemooh orang bebal, bukan orang bijaksana. Pencemooh itu tidak suka kalau ditegur. Saudara, dalam hidup ini kita pasti akan menerima banyak masukan atau teguran ya. Kita belajar untuk bisa menerima teguran karena memang itu tidak mudah. Apalagi kalau kita merasa kita sudah bisa, kita sudah hebat, itu susah. Tapi kita mau belajar, saudara. Kenapa? Karena kalau kita mau mendengarkan teguran orang, itu yang pasti teguran itu akan membawa kita semakin diubahkan, semakin menjadi baik ya. Tapi orang bodoh itu membenci teguran. Di sini dikatakan, saudara, ya, si pencemooh tidak suka ditegur orang, ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Orang pencemooh itu gak pernah mau belajar dari orang lain ya. Dia gak mau ditegur. Saudara, kalau kita menjadi orang yang tidak bisa ditegur atau tidak mau menerima masukan, teguran orang lain, maka engkau akan dibunuh oleh keenggananmu. Karirmu pasti mati ya, apapun yang kau lakukan pasti akan ya mandek di tengah jalan. Kenapa? Karena engkau tidak bisa ditegur. Tapi ayat ini berkata, saudara, ya, pencemooh itu gak suka ditegur orang ya, dan ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Pergi kepada orang bijak artinya apa? Mari kita belajar. Ya, belajar. Ya, ada banyak hal yang bisa kita pelajari di hidup ini dari kehidupan orang lain. Terutama kita mau belajar dari kehidupan orang yang bijaksana. Ya, supaya kita mendapat ilmu, dan apa yang kita dapat, kita pelajari, itu akan mengembangkan kehidupan kita di masa yang akan datang. Jangan berhenti menjadi orang yang mau belajar, dan jangan berhenti menjadi orang yang mau menerima nasihat dan teguran ya. Ayat yang berikutnya, saudara, ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13 berkata, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat ya. Hati yang gembira itu membuat muka berseri-seri. Saudara, ya, untuk mempertahankan hati yang gembira itu tidak mudah memang ya. Kenapa? Karena ada banyak hal, banyak peristiwa yang seringkali datang dalam hidup kita silih berganti. Ya, seringkali kita kepengen, ada banyak orang berkata, saya sih pengen, Bu, punya hati yang gembira. Tapi bagaimana keadaan saya seperti ini, rumah tangga saya begini, suami saya selalu mencabut damai sejahtera saya ya. Tapi kita mau belajar, atau saya di lingkungan pekerjaan, Bu, selalu terganggu dengan teman-teman lain yang selalu membuat saya kehilangan damai sejahtera. Tapi ayat firman Tuhan itu tidak pernah berbohong. Ya, di sini dikatakan hati yang gembira itu membuat muka berseri-seri. Saudara mau mukanya berseri-seri, punyalah hati yang gembira. Keadaan boleh datang silih berganti dalam segala situasi dan kondisi yang tidak enak. Tetapi untuk tetap bergembira itu adalah pilihan. Ya, itu pilihan kita. Kita tidak bisa mengontrol semua keadaan yang akan datang kepada kita. Bahkan kita tidak juga bisa mengontrol ya untuk bertemu dengan orang yang seperti apa, saudara. Setiap hari kita akan berjumpa dengan orang lain. Ya, kadang-kadang ada orang yang membuat kita senang, ada yang membuat juga kita jengkel. Tetapi untuk hati bisa tetap bergembira itu pilihan kita. Bukan soal dengan siapa kita berhadapan, bukan soal dengan siapa kita berjumpa hari ini, tetapi orang-orang yang mau tetap mempertahankan hatinya bergembira dalam segala keadaan, itu adalah bicara tentang keputusan. Saya mau tetap bergembira. Ya, ketika ada masalah datang, ada yang memfitnah kita atau apa, ya udah, ya saat itu aja saudara merenungkan kok bisa gini. Habis itu sudah, pilihlah, putuskanlah untuk tetap bergembira. Kenapa? Karena kebaikannya bagi diri kita sendiri. Alkitab berkata, orang yang tetap hatinya gembira itu mukanya berseri-seri. Ibu-ibu, terutama bagi para wanita yang pengen mukanya berseri-seri, ya kita nggak perlu perawatan yang mahal,
mahal di dokter ahli kecantikan. Alkitab itu tidak pernah salah. Kalau hatimu gembira, ya maka mukamu itu pasti berseri-seri. Tetapi di sini dikatakan kepedihan hati itu mematahkan semangat. Tapi hati yang pedih, hati yang terluka, hati yang kecewa, ada orang-orang yang terus membiarkan saudara, ya keadaan yang tidak enak terus ada dalam hidupnya. Ketemu orang di sini bermasalah, ketemu orang di sana bermasalah, hatinya tercemar terus, dan semakin kotor hatimu maka semakin ruwet hidupmu. Hati itu adalah sumber kehidupan. Mari kita jaga. Makanya Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Dari sana terpancar aliran kehidupan. Saudara bisa bayangkan kalau hati penuh kebencian, kepahitan, kekecewaan, Anda tidak akan pernah menjadi orang yang berbahagia di hidup ini. Pastikan hari ini hatimu bersih dan bergembira, supaya semangatmu tidak patah saudara, dan engkau tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi ini orang yang hatinya pedih saudara, dia kehilangan semangat. Dan orang yang kehilangan semangat pasti menjadi orang yang gagal, tidak mungkin mengalami rancangan kesuksesan karena semangatnya telah patah. Kenapa? Hatinya penuh kepedihan dan kekecewaan. Biar kita terus mau berdoa, Tuhan, aku mau menjaga hatiku tetap damai sejahtera di dalam Engkau, dan tetap ya bersuka cita, supaya hatiku berseri-seri dan semangatku tetap menyala-nyala untuk melakukan segala perkara. Iya, ayat yang berikutnya firman Tuhan berkata saudara, ya ayat yang ke-14. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, ya. Hati orang yang berpengertian itu mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan, ya. Saudara, hati orang yang berpengertian itu selalu pengen mencari pengetahuan. Pengetahuan, hikmat ada di mana-mana. Firman Tuhan berkata hikmat itu berseru nyaring di jalan-jalan. Artinya apa? Dalam segala peristiwa di hidup kita ada banyak hal positif, ada banyak hikmat yang bisa kita ambil. Tetapi orang bodoh saudara, kalau orang bijaksana itu dia sibuk. Hati orang yang berpengertian itu sibuk mencari pengetahuan. Saya adalah orang yang suka mencari pengetahuan dalam segala hal saudara, ya. Misalnya aja ini saudara, hal yang simple, ya. Ketika saya bersepeda lalu saya capek, saya sejenak beristirahat. Waktu saya duduk beristirahat, tiba-tiba hati saya mencari pengetahuan. Tiba-tiba keluarlah saudara kata-kata hikmat dari dalam hati saya yang berkata begini, ya kalau kita capek tubuh ini kita perlu beristirahat sejenak, jangan dipaksakan. Demikian juga dengan hidup, ya. Hidup ini banyak masalah, banyak persoalan yang sering kali membuat kita lelah. Beristirahatlah sejenak dalam hadirat Tuhan. Ini namanya hati orang berpengertian itu mencari pengetahuan dalam segala hal, ya. Yang terkecil sekalipun ada banyak nilai kehidupan, ya. Saya kemarin saudara contoh, ya, saya ini suka menanam tanaman. Jadi saya menanam tanaman saya itu, saya pengen dia merambat di tembok saya saudara. Setiap hari saya harus memperhatikan tanaman ini. Saya lengketkan dia di batu supaya nanti akarnya bisa merambat ke dalam, lalu dia bertumbuh dengan sendirinya di tembok rumah saya. Waktu saya tiap hari menempel, dipastikan setiap hari harus ada air di tanaman itu supaya akarnya masuk ke dalam batu dan dia bisa merayap, ya. Lagi saya memperhatikan, tiba-tiba hikmat bicara di hati saya. Demikianlah kehidupan kekristenan. Kalau orang itu tidak berakar, maka dia tuh tidak akan melekat. Itu yang Yesus bilang apa? Ya, kalau orang itu tinggal di dalam firman-Ku, firman-Ku dalam kamu, engkau adalah ranting yang menempel kepada pokok anggur, lalu engkau akan hidup dan menghasilkan buah yang lebat. Ya, itu kan hikmat dan pengertian. Hati orang berpengertian selalu cari pengetahuan. Bahkan lagi ngurus tanaman pun saya mendapat pengetahuan saudara. Apa aja, lagi masak kita bisa dapat hikmat dan pengetahuan, ya, di dalam segala perkara. Tetapi di sini dikatakan mulut orang bebal, ya, sibuk dengan kebodohan. Tapi orang bebal itu mulutnya itu, jangankan hati, mulutnya sibuk mengucapkan yang bodoh. Ketemu orang ngegosip, ketemu orang menjelekkan orang lain. Ini orang saudara hidupnya tidak akan pernah berkembang, dan engkau akan rugi kalau menjadi
menjadi orang yang seperti ini. Sebaliknya, mari kita mau jadi orang yang berpengertian, cari pengetahuan. Di dalam segala hal di hidup kita ada hikmat, supaya kita semakin bijaksana dalam hidup ini ya. Tapi mulut orang bebal itu sibuk dengan kebodohan. Mari kita berdoa supaya mulut kita penuh hikmat Tuhan, dan kita bukan termasuk orang bebal yang hanya sibuk dengan kebodohan demi kebodohan dalam hidupnya. Iya, ayat 15, hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Ya, saudara, kembali lagi saudara, orang itu kalau hatinya pedih, ya, kalau hatinya itu susah, ya, di sini firman Tuhan bilang hari orang berkesusahan buruk semuanya. Orang itu kalau sudah hidupnya susah, hatinya pedih, semua hari akan terasa buruk. Ya, akan menjadi hari yang sial. Kenapa? Karena moodnya itu, dari hatinya itu sudah tidak bersuka cita. Tetapi dikatakan di sini, ya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Bahkan dalam keadaan susah pun, ya, artinya apa? Berpesta, riang, gembira. Hati orang yang gembira itu, saudara, ya. Mari kita berdoa, saudara. Sekali lagi, ya, janganlah hidup ini nikmati saja apa yang terjadi. Ya, jalani saja sepahit apapun, ya. Kenapa? Ya, kita perlu menjalaninya. Kopi itu adalah sesuatu yang paling jujur, ya. Dia pahit tetapi nikmat. Demikian juga dengan hidup ini, saudara. Ya, setiap kepahitan, setiap hal buruk yang terjadi itu pasti mendatangkan nikmat. Karena itu nggak usah terlalu berkesusahan hatimu. Ya, hati orang yang bergembira itu hari-harinya selalu penuh dengan pesta. Ya, tetapi orang yang hatinya susah, buruk semua harinya. Percayalah saudara, hari kita, kesuksesan kita, langkah kita sangat ditentukan oleh sikap hati kita. Karena itu punyalah hati yang selalu bergembira dalam segala perkara. Ayat yang ke-16, lebih baik sedikit barang dengan disertai rasa takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Ya, lebih baik punya sedikit harta, lebih baik punya sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan, ketimbang orang punya banyak harta, punya banyak benda tapi hatinya cemas terus. Ya, saya tidak mau, saudara. Ada pepatah yang berkata begini, seperti burung yang tinggal di sangkar emas. Ya, burung itu sekalipun sangkarnya terbuat dari emas, tapi tidak ada kebebasan dia menikmati hidupnya. Dari emas pun sangkarnya, tapi dia tidak bisa menikmati. Kenapa? Dia terkurung. Orang-orang yang hidup dengan takut akan Tuhan, sekalipun barangnya sedikit, tapi dia bisa bersuka cita. Kenapa? Karena ada takut akan Tuhan dalam kehidupannya. Sebaliknya, orang yang hidup tidak takut akan Tuhan, banyak barang kadang-kadang, kekayaannya banyak, depositnya banyak, tapi kalau tidak takut Tuhan, maka yang ada dalam hidupnya adalah kecemasan. Makanya tidak pernah berhenti saya selalu berkata, saudara, orang yang berbahagia di dunia ini bukan orang kaya, tapi orang yang hidup di dalam kekudusan dan perkenanan Tuhan. Mari kita jangan salah dan gagal fokus dalam hidup ini. Buat apa kita memiliki barang banyak, saudara, ya, mobilnya mewah, mobilnya itu banyak, segala macam, tapi hatinya cemas. Jangan tertipu dengan dunia ini, saudara. Tuhan mau kita hidup di dalam damai sejahtera di dalam Tuhan, karena orang yang berbahagia adalah orang yang hidup takut akan Tuhan. Lebih baik sedikit barang disertai takut Tuhan daripada banyak harta tetapi hatinya cemas dan gelisah. Karena itu saya percaya damai sejahtera hanya ada di hati orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Teruslah punya hikmat, milikilah hikmat sehingga kita menjadi orang bijaksana dalam melangkah dan selalu disertai Tuhan di dalam segala hal. Jangan menyerah, tetaplah berjuang, saudara, karena hidup ini indah bersama dengan Tuhan. Jadilah orang yang bijaksana, dipimpin oleh hikmat, dan hidupmu akan berbahagia. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, buat hari ini kami sudah mendengarkan hikmat Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin kami dalam segala jalan hidup kami, Tuhan. Kami tidak ingin tersandung, kami tidak ingin mengalami malapetaka dalam hidup kami karena kesalahan kami sendiri. Tapi
kami mau menjalani setiap hidup kami, bahkan ketika kami mengalami yang tidak enak. Asalkan kami ada dalam takut akan Tuhan, hidup dalam hikmat Allah, maka semua itu Tuhan izinkan untuk membentuk hidup kami menjadi semakin indah di mata Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan jangan lupa like, share, dan komen, dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan memberkati.